mungkin pelan-pelan kita bisa mengaturnya. Di sini ada Pak Rio. Selamat sore Pak Rio. Ada Pak Yeri, masih mute Pak Rio. Ada kelihatan Pak Yeri, Mas Aji kelihatan. Sore Romo. Sore ya. Lalu nanti pasti akan bertambah lagi siapa ya. Teman-teman dari angkatan 2017, selamat datang. Ya Romo. Selamat sore Romo. Selamat sore Romo. Selamat sore lihat semua. Bapak Ibu, angkatan 2017 ini adalah angkatan dari Tiasti, sementara Pak Yeri tadi, Pak Yeri itu disebut DPA, dosen pendampingnya Tiasti, seperti wali kelas begitu. Ini Pak Yeri, beliau sekarang sedang berada di Jakarta karena keluarganya di Jakarta. Dan selama pandemi mengajar dari Jakarta, gitu ya. Lalu tadi Pak Rio, Bapak Ibu mungkin sudah bertemu kemarin. Pak Rio adalah Kaprodi, Kepala Ketua Program Studi Sejarah. Pak Rio. Lalu beberapa teman satu angkatan, ada teman lintas angkatan dari bermacam-macam angkatan, juga ada yang sudah wisuda, kemarin wisuda, beberapa tahun yang lalu wisuda. David, selamat datang David. Lalu ada angkatan yang baru, ada pengurus mahasiswa disebut HMBS, semacam prodi sejarah begitu yang mengorganisir kegiatan ini gitu ya. Maka kegiatan ini, doa ini sengaja dibuat sederhana, nanti misalnya juga ringkas. Ini bukan misa besar, tapi sebagai keluarga prodi sejarah gitu ya, Bapak Ibu. Jadi menyebutnya kalau dalam Mars Sarana Dharma itu kita satu keluarga. Jadi suasananya akrab saja, sederhana begitu, bukan misa besar. Untuk mendoakan teman kita, sahabat kita, putra putri kita Tiasti, gitu ya. Terima kasih, Bapak. Oke, sepertinya sudah cukup banyak. Terus sepertinya kita bisa mendengar suara Bapak Ibu. Silakan, apakah bisa bersuara? J, apakah saya sudah keluar suaranya, Romo? Sudah. Sekarang sudah terdengar. Oke, kita akan segera mulai. Suryo angkatan 2017 nanti silakan bersiap akan bercerita, lalu teman-teman dari HMBS akan bertugas memperlancar misa kita, ya. Mari kita siapkan. Saya tadi mencoba untuk memakai virtual background, tetapi background saya tidak mendukung. Maka mohon maaf, daripada menghilang begini, lebih baik begini ya. Oke, kita siapkan Bapak Ibu hati kita untuk memasuki Ekaristi ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita ingin menyatukan
segala perasaan, segala harapan, segala apa yang kita alami selama lebih seminggu ini ke dalam Ekaristi ini, kita satukan semuanya dengan kurban Kristus. Pada hari Minggu ini kita bersama gereja memasuki Minggu Paskah yang kelima. Tapi lebih daripada itu atau bersamaan dengan itu, kita ingin sebagai orang beriman mendoakan, mengantar saudari kita, sahabat kita, anak kita, Tiasti Anugrahani, yang Rabu lalu dipanggil oleh Tuhan. Kita merasa kehilangan, namun dengan iman sebagai orang yang beriman, kita ingin menyatukan misteri ini ke dalam kurban Kristus, kebangkitan Kristus sendiri. Marilah kita menyiapkan hati kita dengan hening sejenak, menyampaikan, menghaturkan kepada Tuhan kedosaan dan kesalahan kita, mohon penebusan darinya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa pikiran dan perkataan, dan perbuatan dan saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita memuliakan Tuhan, mendaraskan kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi setiap orang yang mengingat kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Bapa Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan. Amin. Kita ingin menyampaikan ujub-ujub doa-doa kita dalam Ekaristi ini. Kita satukan segala permohonan kita, terlebih untuk kedamaian jiwa, istirahat kekal, saudari, teman kita, anak kita, Tiasti Anugrahani. Kita juga ingin berdoa bagi orang-orang yang masa-masa ini juga dipanggil Tuhan. Semoga mereka mendapatkan kebahagiaan kekal. Orang-orang dekat kita karena wabah ini dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudari kita. Semoga mereka semua mendapatkan kedamaian, mendapatkan istirahat kekal, dan kita yang ditinggalkan mendapat peneguhan dari Allah sendiri. Marilah berdoa. Allah, pangkal kehidupan dan keselamatan, melalui wafat dan kebangkitan Putra-Mu, dosa kami telah Engkau tebus. Berbelas kasihlah kepada hamba-Mu, saudari kami, sahabat kami, anak kami, Tiasti Anugrahani, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Juga bagi mereka yang telah mendahului kami dari pesiaran di dunia ini.
Semoga mereka Engkau perkenankan menikmati sukacita, kebahagiaan kekal. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang yang miskin akan makan buah dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selama-lamanya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah. Semua orang sombong di bumi, di hadapannya akan berlutut. Semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percayakan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita.
Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jujur kepada Allah. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya. 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 Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kalau hari ini kita mendoakan teman kita, saudari kita Tiasti Anugrahani, kita datang di hadapan Tuhan sebagai orang iman yang bertanya-tanya, tetapi sekaligus percaya. Kita terkejut, semua terkejut bahwa teman kita Tiasti ini itulah misteri kasih Tuhan sendiri, dan kita ingin terus menggabungkan semuanya, segala pengalaman hidup kita, baik susah, bersedih maupun gembira itu, dengan peristiwa, dengan hidup Yesus sendiri. Yaitu apa? Yaitu misteri Yesus, kematiannya, dan kebangkitannya. Kita ingin nanti
kalau kita dalam doa syukur agung itu mengenang Yesus yang wafat, Yesus yang bangkit, Yesus yang mulia itu. Nah, kita ingin mengenang sekaligus mendoakan teman kita Tiasti itu dalam iman seperti itu. Iman orang yang berakar, yang kalau dalam bacaan Injil itu yang tinggal di dalam Kristus itu. Dan saya rasa kita, apalagi teman-teman satu angkatan itu, terlebih Bapak Ibu, orang tua dari Tiasti ini melihat, menyaksikan bagaimana saudari ini hadir sebagai sahabat, sebagai putri, sebagai anak, bahkan juga sebagai kakak, sebagai orang yang hadir menjadi sahabat kita. Ya, saudari ini telah percaya, dan dengan percaya itu, kalau dalam bacaan kisah para rasul tadi, orang yang takut pada Allah, tapi ketakutan yang berbuah, ketakutan yang membuat kita itu juga berkembang, bahagia di dalam Kristus, tapi juga berkembang. Saya bersama saudari Tiasti ini kebanyakan pada umumnya dalam kelas-kelas, dalam mata kuliah yang saya ampu dan dia ikuti, gitu ya. Dan ya, teman-teman satu angkatan pasti lebih mengenal, lebih dekat dengan saudari Tiasti ini. Tapi saya sebagai pengajar begitu, melihat bagaimana dia berproses, bagaimana dia sebagai pribadi, sebagai mahasiswa. Kalau kesan pertama saya itu adalah orang yang tenang, orang yang tenang, kalem. Ya. Dan kalau tenang, kalem itu bagi saya justru misteri, ya, misterius. Ya. Kalau teman-teman itu kan begitu. Orang yang diam itu, ini apa ya? Ini apa itu bukan karena meremehkan atau ini apa, tapi orang yang berpikir, merasakan, berproses dengan diamnya itu, dengan heningnya itu. Dan kita tahu bahwa dia serius dalam belajar. Kita tahu, saya tahu kalau membaca tugasnya itu, bahwa tugasnya itu memang dikerjakan dengan serius. Dan itulah saya rasa pribadi yang berakar. Berakar itu apa? Mendalam. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari kedalaman yang kita tidak mengetahuinya dari luar. Dan itu pasti dari Tuhan sendiri, dari kedalaman batinnya yang bergulat, yang mencoba dengan tenang menimbang, ini saya sebagai anak, ini saya sebagai mahasiswa, ini saya sebagai seorang Tiasti bersama dengan teman-temannya, lalu membawakan dirinya dengan tenang itu. Dan itulah barangkali orang yang tinggal dalam Kristus itu sendiri. Orang yang berakar, yang tinggal sebagai rantingnya dan berbuah. Maka mungkin baik kalau teman satu angkatan yang kurang lebih mengenal kesehariannya itu bisa bercerita gitu ya. Di sini ada beberapa teman satu angkatan banyak. Lalu saya sudah memesan itu saudara Suryo itu untuk bercerita. Ini Bapak Ibu, ini teman angkatannya, saya menyebutnya ini lurahnya angkatannya. Artinya dia yang mengkoordinir angkatan 2017 yang silakan saudara Suryo. Oke, sebelumnya apakah bisa mendengar suara saya dengan baik, Romo, Bapak Ibu dan teman-teman? Bisa. Nah, Oke, sebelumnya sugeng sonten Bapak Ibu, matur nuwun. Sebelumnya pada sore hari ini
saya akan menceritakan pengalaman saya yang pernah berdinamika dengan Tiasti. Mungkin nanti teman-teman dari angkatan 2017 bisa ikut menambahi ya teman-teman. Ada Mbak Novita, Mbak Petra, Mbak Melani, dan Mas Brian. Nanti bisa menambahin ya Mas. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengalami perjumpaan pertama kali dengan Tiasti itu ketika Insada, inisiasi Sanata Dharma. Pada awal Insada itu, Bapak Ibu, saya mengenal Tiasti hanya tiga kali pertemuan atau 3 hari saja, Bapak Ibu. Akan tapi mungkin pada waktu kan masih canggung ya, Bapak Ibu ya. Tiasti masih anteng, masih pendiam gitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah bertemu di perkuliahan dan sebagainya, lama-lama saya dan beberapa teman-teman lainnya merasa Tiasti ini sebetulnya bukan pendiam, Bapak Ibu. Malah orangnya asik untuk bercerita. Awalnya itu diam, terus kita pantik untuk berbicara apapun. Langsung, Tiasti mau cerita banyak dan sebagainya. Jadi orangnya ceria, Bapak Ibu, seperti itu. Itu yang pertama, kesan saya dan teman-teman. Yang kedua, Tiasti orangnya adalah tidak pernah marah, Bapak Ibu. Biasa kan Bapak Ibu, saya dan teman-teman dan Tiasti pun ketika berkuliah untuk menghilangkan stres penat dari tugas Bapak Ibu dosen, saya sering bercanda dan sebagainya. Tiasti pun kalau pas saat bercanda dan sebagainya tidak pernah marah Bapak Ibu. Malah selalu ceria, ketawa dan sebagainya Bapak Ibu. Itu. Jadi pribadi yang tidak pernah marah dan sabar. Kemudian yang ketiga, Tiasti adalah pribadi yang rajin serta ringan tangan. Ringan tangan maksudnya mau membantu. Seperti ini Bapak Ibu, kasusnya pada waktu itu saya menjabat sebagai ketua HMPS didampingi teman saya Mas Leo. Ketika itu ada salah satu UKPS yang membutuhkan bantuan yaitu di bidang jurnalistik. Tiasti memberikan bantuan Bapak Ibu untuk mau membantu saya untuk mengurus UKPS jurnalistik ini. Nah, dari sinilah terlihat bahwa saudari Tiasti ini pribadi yang ringan tangan dan mau membantu Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini pribadi yang sangat menyenangkan Bapak Ibu. Tiasti suka ngasih makanan Bapak Ibu. Kemarin itu terakhir pada bulan Februari Bapak Ibu sebelum kampus YouTube, Tiasti terakhir itu membagi-bagikan jambu Bu, Bapak Ibu. Iya ya Nob ya. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu katanya ceritanya panen di rumah jambu yang kecil-kecil itu Bapak Ibu. Nah terus dibagi-bagi satu kelas. Wah itu satu kelas ramai Bapak Ibu, kita makan buah dan sebagainya. Sama mohon maaf ya Romo ya, kemarin pas kelasnya Romo apa saya lupa itu, Tiasti bawa kuaci mau kita makan satu kelas mau. Jadi Romo ngajar, saya dan teman-teman makan kuaci mau. Maaf ya mau. Nah itu cerita-cerita lucu Bapak Ibu yang sempat kita lalui sebelum pandemi itu Bapak Ibu. Tiasti itu sempat mengajak kita teman-teman kelas itu untuk ayo berkunjung ke rumahku. Jadi kayak ngajak ke rumah itu loh Bu. Misalnya ayo rujakan di rumahku biar puas kita makan buahnya itu loh Bu. Pas terakhir sebelum pandemi menyerang Bu, kira-kira bulan Maret awal itu Bu. Akan tapi karena kejadian corona dan sebagainya kita tidak bisa bersatu karena teman-teman banyak mudik dan sebagainya. Dan yang terakhir ini juga sangat mengagetkan. Kami jujur Bapak Ibu satu angkatan shock. Saya merasa Tiasti adalah orang yang sehat. Karena pada waktu perlombaan Fakultas Sastra, Tiasti itu salah satu teman yang menemani saya untuk lomba bidang badminton. Mungkin Bapak masih ingat Tiasti yang mengantarkan itu Bapak ya Pak di Fakultas Sastra pada waktu itu Pak. Nah itu sedikit kenangan yang masih teringat di benak saya dan teman-teman angkatan 2017 mengenai sahabat kita Tiasti. Itu. Ini ku Bapak Ibu sedikit cerita atau flashback memori yang masih melekat di pikiran saya dan teman-teman mengenai Tiasti. Memang cukup mengagetkan Bapak Ibu berita ini.
Dan kami dari angkatan 2017 sangat kehilangan teman kita yang ceria, teman kita yang murah hati, teman kita yang mudah menolong satu sama lain, Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Sugeng dalu, Bapak Ibu. Atur nuwun Romo, Terima dikasih ke kasih. Romo kembali. Terima kasih Saudara Suryo. Terima kasih itu Bapak Ibu, teman-teman, kesaksian dari Saudara Suryo, teman satu angkatannya. Jadi ada beberapa teman angkatan lain yang juga ikut seperti yang disampaikan Suryo tadi. Apakah ada yang hendak men-sharingkan sesuatu, bercerita sesuatu, silakan. Misi Romo, kalau Rian, atau Pak Yeri, siapa tadi ya? Misi Romo. Ya, silakan. Ya. Oh iya. Selamat sore Romo dan Bapak Ibunya Tiasti beserta dosen dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Brian, biasa dipanggil Brian. Saya teman angkatannya Tiasti. Mungkin saya ada sedikit flashback ya untuk menceritakan kawan kita Tiasti. Kalau yang menurut saya personal, Tiasti ini orangnya sangat teladan ya kalau saya akui ya. Hampir tiap hari itu dia berangkat kuliah dan tepat waktu. Saya pernah itu waktu kuliah hari Senin, almarhum Pak Heri ya kalau nggak salah, arkeolog itu. Waktu itu saya berangkat, saya domisili dari Temanggung. Kuliah itu waktu itu pagi jam 7 ya. Saya berangkat langsung dari Temanggung sampai kampus itu sudah ada Tiasti waktu itu. Saya agak lupa itu waktu kapan ya. Pokoknya hari Senin itu sudah ada Tiasti. Ya itu juga mengingatkan saya waktu masa-masa sekolah begitu ya. Kalau pagi-pagi sudah datang, terus Tiasti ini hampir setiap hari itu dia selalu ke perpustakaan. Ya, saya kadang-kadang juga melihat dari jauh, terus kadang-kadang juga menyapa kalau misalnya di dekatnya bertanya cari buku apa untuk mata kuliah apa seperti itu. Ya, ini hanya mengingatkan saya sebuah salah satu nas ayat Alkitab yang juga merupakan slogan daripada sekolah saya dulu, yakni Amsal 1 ayat 7, khususnya pada periode pertama, yakni takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi keteladanan daripada teman kita ini Tiasti mengingatkan saya bahwa pengetahuan ini, haus akan pengetahuan ini juga merupakan salah satu unsur penting untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, dengan lewat itu tadi keteladanan, dia rajin sekali berangkat kuliah tepat waktu, bahkan pagi-pagi kuliah jam 7 itu dia sudah datang. Ya, itu mengingatkan saya pada ayat itu Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mungkin itu saja dari saya, Bapak dan Ibu Tiasti. Mohon maaf jika saya ada kesalahan buat Tiasti, dan terima kasih. Salam. Terima kasih, Pian. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi, silahkan. Satu teman atau Bapak. Mungkin Romo, saya sebagai ibu ya, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pribadi anak saya. Tias Maria Immaculata Tiasti Anggreni adalah seorang pribadi yang kuat, tidak pernah mengeluh. Setiap ada pekerjaan selalu cepat diselesaikan. Tanggung jawabnya begitu besar. Walaupun banyak kekurangan, tetapi dia sangat tekun sekali. Dia betul-betul tanggung jawab dalam
tugasnya sebagai seorang mahasiswa. Sampai-sampai dia lupa makan, tidak menghiraukan akan kesehatan. Yang penting dia bisa mengerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Waktu itu dia mengeluh, hanya bukan mengeluh tetapi dia berkata, "Bu, kok saya tuh masuk angin ya, sering masuk angin." Terus saya bilang, "Yuk kita periksakan, Dek." Enggak, mungkin saya cuma masuk angin karena banyak pekerjaan, Bu. Ibu tenang saja. Dia nggak banyak mengeluh, hanya waktu itu karena mungkin saking tidak kuatnya, anak saya, "Bu, saya mau diperiksakan." "Oh ya, ayo." Ternyata Tiasti kena flek paru-paru. Kemudian sudah berobat selama 2 bulan. Kemudian sesak nafas. Sesak nafas itu dikarenakan karena paru-paru bagian kanan bawah mengecil sehingga harus opnam dan dipasang WSD untuk mengembangkan paru-parunya. Nah, awal dari itulah Tias kesehatannya menurun. Kemudian kita lakukan apa yang disarankan dokter untuk tetap berobat rutin. Kemudian waktu itu terakhir mau kontrol hari Kamis, tetapi Tuhan telah memanggilnya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Kehendaknya ialah yang terbaik. Waktu itu bapaknya sedang mengisi oksigen, adiknya sedang kuliah daring, saya sedang di kantor. Kemudian Tias sepertinya memanggil karena sesak nafas. Kemudian adiknya menghampiri ke kamar. Ternyata dia sudah pingsan. Ternyata sudah dipanggil sama Tuhan. Begitu cepat dia meninggalkan kami. Dan begitu lancar Tuhan memanggilnya. Dan Tias adalah seorang pribadi yang murah hati kepada saudara maupun kepada teman-temannya, kepada ibunya pun kami sempat mengetes pribadinya gimana. Tetapi saya tidak sungguh-sungguh hanya mengetes pribadi anak saya, ternyata dia seorang yang murah hati, suka menolong, dia pendiam, mungkin karena kurang percaya diri. Tapi dia adalah pribadi yang kuat, tidak pernah mengeluh. Walaupun dia sakit, apa yang dia rasakan, saya tahu betul dia sakit sekali. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Itu saja, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak untuk ceritanya, teman-teman semua. Kita ingin menyatukan semuanya, segala perasaan, segala rasa bangga, rasa syukur, terima kasih itu ke dalam Ekaristi ini, dan hari ini kita mendapatkan peneguhan Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Ketika tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah. Perasaan, kedalaman, tenang yang digulati oleh Saudari Tiasti, itu saya yakin itu adalah perasaan yang disatukan dengan Tuhan sendiri. Dalam doa-doanya, dengan keheningannya. Bunda Maria itu kan juga hening, diam, tapi dalam batinnya itu mengolah, dan pengolahnya itu diserahkan atau diolah bersama Tuhan sendiri. Dan itulah tinggal di dalam Tuhan. Dan ia berbuah. Tinggal di dalam Tuhan itu juga kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Dalam buah.
dalam perbuatan. Dan oleh teman-teman satu angkatan, oleh para dosen, bagaimana Tiasti itu berbuah. Tekun, orang yang tabah, dan artinya syukur itu ada. Saya rasa paling tidak bisa tinggal di dalam Tuhan, mengolah semuanya bersama Tuhan, apapun itu pergulatan. Dan orang yang hatinya itu ya akan menyatukan semuanya ini sebagai orang beriman ke dalam kurban Kristus sendiri, ke dalam persembahan gerejanya. Kita ingin terus mendoakan Saudara Tiasti, keluarga, Bapak Ibu semua, keluarga Jumat semua, ingin sebagai keluarga saat meneguhkan satu. Bapak Ibu, marilah kita meneguhkan diri di Tuhan, kita satukan semuanya dalam iman kepercayaan dengan mengucapkan, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dan terhormat, yang naik surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Bu, marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Saudara, Allah kasih yang telah memberikan keselamatan dan damai, maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi kedamaian jiwa Saudari Tiasti Anugrahani, semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat, saudari kita dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaannya untuk menikmati kedamaian abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga dan kita semua yang sedang berduka cita, semoga Kristus penghibur orang yang berduka cita, menghapuskan air mata serta duka cita dari hati orang-orang yang sedang berkabung karena kehilangan sanak saudara mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Kristus Penyelamat menghancurkan kekuasaan dosa, supaya kita layak juga menerima hidup abadi dan bersatu bersama semua orang yang telah meninggal dalam iman kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk mengaturkan doa pribadi kita. Marilah kita hening menyampaikan permohonan
Kita berdoa bagi keluarga besar serangga prodi sejarah, para mahasiswa, keluarga, masing-masing dosennya. Semoga semua mendapatkan perlindungan, peneguhan dari Tuhan sendiri dapat dalam hidup sehari-hari. Kita berdoa bagi orang-orang kita yang dipanggil oleh Tuhan. Bersama ini kita doakan para dosen, khususnya dari prodi sejarah yang telah dipanggil oleh Tuhan, Bapak Heri Santoso, Ibu Yulningsih, keluarga kita, Ibu Emma juga ya, ibunya Emma, yang tadi membaca doa umat beberapa waktu yang lalu juga dipanggil oleh Tuhan. Bahkan semoga semuanya mendapatkan istirahat Tuhan. Demikian doa dan pengharapan, persatukanlah seluruh doa dan pengharapan kami ini bersama dengan kurban abadi Kristus yang mengalahkan dosa maut dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, marilah kita satukan semuanya ke dalam kurban Kristus dalam persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami minta anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh Tuhan dan keselamatan kita atas umat Allah yang marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, inilah persembahan kami satukan semuanya kurban Kristus Putra-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai kurban abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sesudah kami. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sudah layak dan sepantas. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah untuk kami muliakan lebih meriah. Sudah dikurbankan, dibangkitkan. Dalam persembahan tubuhnya di kayu salib, ia nabi kurban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepada ia bertindak serentak sebagai merayakan
Kuduslah Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskan ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecah dan memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, terimalah dan makanlah tubuhku yang diserah. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-Mu, saudari kami, anak kami, Maria Immaculata Tiasti Anugrahani, yang telah Engkau panggil di hadirat-Mu ketika dibaptis. Saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terlebih dari keluarga prodi sejarah Bapak Heri Santoso, Ibu Julian Ningsih. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Maulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus yang perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah pengantara kami ini dan sepanjang masa. Marilah kita hening mohon damai untuk hati kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, bangsa kita, untuk dunia yang mengharapkan damai di tengah wabah pandemi ini. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selamanya. Damai Kristus, Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Kita bertanggung Tuhan Yesus ini, kita semua yang menyambut. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semoga kita semua yang diundang menyambut perjamuan ini mendapatkan damai, mendapatkan peneguhan dari Tuhan sendiri. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, segala pantas pada saya, tapi bersedia saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus hadir bagi Bapak Ibu semua yang menyambut, yang terlibat, yang hadir dalam Ekaristi ini. Amin.
Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri keselamatan-Mu sambil memohon belas kasih-Mu bagi saudari, teman kami, anak kami, Tiasti Anugrahani. Semoga ia beralih ke tempat kediaman yang terang dan penuh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman semua, sebelum Tuhan berikan berkat, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya, terlebih Bapak, Ibu, keluarga Tiasti. Matur nuwun sangat. Kami juga mengucapkan terima kasih Romo, para Bapak Ibu dosen, staf akademika, dan adik-adik mahasiswa yang telah memberikan doa dan perhatiannya kepada anak kami. Semoga Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada adik-adik dan para dosen, Bapak Ibu, beserta staf. Terima kasih. Atas bantuan. Terima kasih. Kami mohon berkat terlebih untuk Bapak, Ibu, dan keluarga. Semoga diteguhkan. Dan kami kita tetap satu keluarga, Bapak Ibu menyapa, dan kami mungkin juga bisa menyapa Bapak Ibu. Di sana ada teman-teman satu angkatan, ada Bapak dosen, Bapak Ibu dosen, maka kita tetap saling mendoakan, saling mendukung, dan pasti akan mendoakan lagi nanti pada kesempatan yang lain, baik secara pribadi atau mungkin juga bersama, ya. Matur nuwun. Kita mohon berkat Tuhan, siapkan hati kita. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita,
Mohon doa dari kita. Kita semua dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mundur, kita diutus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Sana ada adik semua. Pak Rio, mungkin kenapa kembali kemarin sudah bertemu. Baik, terima kasih Romo Heri yang sudah berkenan untuk memimpin misa sore hari ini. Ibu dan Bapak Tiasti, kami secara pribadi dan mewakili Prodi mengaturkan duka cita yang mendalam untuk berpulangnya Tiasti. Tiasti itu setahu saya memang sangat baik, ya, orangnya memang pendiam seperti yang diceritakan oleh teman-teman, pendiam tapi juga care dengan teman-temannya, juga kepada kami para dosen. Kalau dulu saya ingat itu dia itu sukanya menyendiri di ruang bekas Buning, ya, bersama temannya kadang-kadang atau sendirian di situ untuk beristirahat, mengerjakan tugas atau apapun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya, teman-teman semua sehat ya. Semua sehat. Ya, Romo juga sehat. Semoga sehat Mario, juga. kasih Bapak Ibu. Sip, terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi kok sepertinya ada gangguan internet. Iya, sinyalnya mau kadang-kadang jelek. Situasinya lagi itu. Ini Romo di mana? Di Giri Sonta atau di Salatiga? Saya di Giri Sonta. Ya, kembali. Saya di Giri Sonta. Tadi itu waktu saya tidak memakai jubah, saya mencoba dengan baju biasa, dengan background itu kelihatan, sayanya kelihatan. Ternyata setelah pakai jubah, ya. hilang. Semuanya sehat ya. Sehat-sehat semua. Ya, yang Mario. di ujung Mario. dunia, Sehat, Novita, Mario. Petra, di kampung halaman Vivi, ya. Karas, Lilang juga masih di Jakarta. Lilang udah hilang. Hilang. Baiklah. Oke ya. David, kapan ngopi ke kantorku? Ya.